Kenapa isu nasab Balawi ini nggak pernah selesai? Dan kenapa setiap kali dibantah itu justru makin membesar? Dan kenapa semakin banyak yang membela, justru semakin banyak yang ragu terhadap nasab Balawi? Hari ini kita akan bahas, dan kita nggak akan debat, tapi kita akan bongkar dengan data. Ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi ini adalah soal bagaimana publik membentuk kepercayaan dan bagaimana narasi bekerja di kepala manusia. Kita pakai satu prinsip yang sangat sederhana, yang mudah dipahami oleh orang awam. Kebenaran ilmiah itu adalah bisa diuji. Kebenaran sosial itu bisa dirasakan. Dan masalahnya, nasab Balawi ini sekarang sedang bermain di wilayah dirasakan, bukan dibuktikan. Jadi memakai sebuah perasaan, bukan memakai sebuah logika. Selama ini, publik tidak diminta untuk berpikir, tapi diminta untuk percaya tanpa sebuah pembuktian, hanya percaya terhadap klaim yang mereka lakukan saja. Jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi, Habaib, memang benar cucu Nabi Muhammad SAW. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macem-macem. Bahaya. Kita tidak sedang bicara soal asumsi, opini, ataupun sekedar masukan saja, tapi kita akan berbicara dengan data. Ya, dari 1.800 komentar yang saya amati dari 4 video dalam satu kanal channel saja yang memiliki jutaan views ya, sampai dengan 18 juta views. Dan juga 25 juta subscriber. Siapa lagi kalau itu bukan channelnya Deddy Corbuzier ya. Di situ sempat saya sampaikan di episode sebelumnya, itu adalah 52% yang terpapar isu nasab. Kemudian sisanya itu adalah netral dan kritis, di mana porsinya netral adalah 33% dan kritis adalah yang 15%. Kita tidak membahas posisi ini adalah dikatakan percaya atau tidak percaya, tapi saya ingin menganalisis bagaimana isu itu terpapar terhadap jutaan audiens. Artinya, lebih dari setengah penonton itu datang bukan karena untuk melihat hiburan atau melihat sebuah diskusi, tapi karena sebuah nasab. Dan ingat bahwasanya nasab hari ini adalah milik publik, bukan lagi milik PSSG Iman. Isu ini tidak mati teman-teman. Isu ini hidup di dalam kepala publik. Isu nasab itu hidup di ingatan publik. Kemudian kalau kita bicara fenomena besar bahwa saya dakwah masuk hiburan gitu ya. Kalau kita masuk ke fenomena yang jauh lebih besar, dakwah itu sekarang masuk ke dunia hiburan. Kenapa? Aneh di motor podcast sama diri sendiri. Sorry, ini bipolar sih. Jadi halusinasi gitu. Habib Balawi ini sudah masuk ke ranah sana. Kalau kita menganalisa, podcast itu adalah format santai. Dan Habib itu adalah simbol agama yang mereka klaim sebagai keturunan Nabi. Digabung, keduanya itu akan memberikan sebuah efek psikologis baru. Agama terasa ringan dan kritik terasa tabu atau enggan untuk dikritik. Nah, yang berubah bukan ajarannya, tapi cara penyampaiannya. Nah,
Di sini kita akan melihat beberapa probabilitas motif tersembunyi. Kita masuk ke bagian yang paling fenomenal ya, yang paling kita bisa rasakan hari ini. 3 motif besar. Yang pertama adalah humanisasi Habib. Itu persentasenya adalah 45%. Dibuat relatable, kemudian dekat dengan publik, ya. Kemudian yang kedua adalah netralisasi konflik. Itu 30%. Isu itu berat supaya dibikin menjadi ringan, enak dipandang, enak dilihat, ya kesannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengalihan fokus, itu 25%, dari nasab ke adab dan akhlak. Nah, ini adalah contoh fenomena yang bukan suatu hal kebetulan, tapi ini adalah pola. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan inti. Kenapa bantahan itu gagal? Kenapa isu ini nggak bisa dibungkam? Kenapa tesis keimat itu tidak bisa dibungkam dengan apapun itu caranya? Karena bantahannya yang pertama tidak masuk ke dalam metodologi. Bantahannya tidak menjawab inti daripada isu nasab ini. Tidak menjawab secara substansi dan lari kepada otoritas tokoh. Nah, sebenarnya kalau kita memahami narasi-narasi Ba'alawi ini, pendukungnya apalagi ya pembelanya atau kibin-kibin ini, dalam setiap narasi itu yang diserang itu bukan argumennya, tapi orangnya. Ya, jadi personal orangnya yang menyampaikan, sentimen personal. Jadi tidak ada mereka itu menyerang sebuah argumen. Ditanya data, balik tanya. Ya, ditanya metodologi, jawabnya muter-muter. Ya, ditanya berkaitan verifikasi data, dijawabnya yang menyambungkan dengan keimanan. Ya, kalau nggak percaya Habib, ya nanti kafir. Kalau nggak percaya Habib, itu akan dilaknat. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Kalau nggak percaya Habib, itu kurang imannya, dan seterusnya. Nah, efek paradoks yang saya sampaikan di sini, artinya semakin dibantah, itu malah justru semakin besar isu ini. Ini bukan hukum sosial yang jali sadari. Ya, semakin ditekan, ya, semakin menyebar. Ya, semakin dibantah, orang-orang yang tadinya tidak terpapar isu nasab itu akan masuk atau terpapar isu nasab, akan mudah terpapar isu nasab. Ini hukum sosial yang jadi sadari. Ya, semakin ditekan itu semakin menyebar. Nah, analoginya kayak gini. Kalau kita melihat api ya, api yang disiram bensin ya, bukan air ya. Kalau disiram air itu pasti padam, tapi kalau disiram bensin itu justru akan berkobar. Nah, ketika kita bicara kesimpulan di sini, yang saya maksud analogi ini adalah setiap bantahan yang salah itu adalah sebuah promosi gratis, saya katakan. Ya, sebuah usaha dan daya daripada mereka yang mempromosikan nasab yang seolah-olah nasabnya kuat, padahal nasabnya bodoh. Ya. Nah, bagaimana kita melihat loyalitas publik yang sekarang itu makin bergeser? Kalau kita melihat data, loyalitas ke Habib kita lihat masih tinggi, ya, karena haul-haul itu masih ramai, majelis Habib itu masih ramai, masih beludak. Kita akui itu, ya, itu adalah fenomena sosial, status sosial. Artinya loyalitas kepada Habib itu saya akui masih ada posisi ataupun pos yang sangat tinggi ataupun masih tinggi. Tapi loyalitas ke nasab, nah ini mulai retak, ini yang mulai bersinggungan dengan status sosial, ini yang nggak relatable dengan status yang ada. Artinya apa? Kalau kita bicara nasab,
nasab itu sudah rungkat, sudah rapuh, sudah tidak bisa lagi untuk membalikkan kepercayaan publik untuk percaya Mbak Alawi ini cucu Nabi. Ini sudah bergeser terlalu jauh dan sangat jauh daripada kita melihat fenomena polemik nasab di tahun pertama. Kalau kita membaca daripada perilaku publik, ya, publik sekarang itu bisa untuk menerima figur, bisa menerima Habib, tapi mulai meragukan klaim, bahkan sudah sangat skeptis, sudah sangat tidak dipercaya lagi narasi mereka kalau mereka mengatakan Mbak Alawi adalah cucu Nabi, kami ini adalah zuriyah Nabi, Wali Songo itu adalah bagian dari Mbak Alawi. Ini klaim yang sudah tidak lagi dipercaya. Narasi-narasi seperti itu justru akan mengobarkan pesan-pesan yang menyebar ke berbagai macam audiens. Audiens yang tidak tahu apa-apa, karena sifatnya adalah menyebar, yang kita nggak tahu, nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita hentikan, ya makin lama publik luas ini itu terpapar isu nasab. Mungkin hanya sebagian kelompok di awal-awal isu nasab, ya. Namun sekarang ketika masuk podcast di dunia hiburan yang notabene adalah sebuah channel yang memiliki jangkauannya semua kalangan dan luas, bahkan itu 25 juta, ya, 25 juta orang yang mensubscribe, dan untuk video yang ditonton itu bisa tembus di angka 18 juta dalam 1 tahun. Artinya isu nasab itu sudah bergeser sangat jauh dan menjangkau jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, ini adalah titik paling berbahaya bagi hegemoni nasab. Ini saya mengingatkan sejak awal. Setahun yang lalu saya sudah mengingatkan bahwasannya nasab Mbak Alawi itu akan runtuh dari seluruh kepercayaan publik. Kalau kita bicara tentang multi-layer analisis, ya, kita tidak melihat di satu dimensi saja, tapi kita akan melihat secara berlapis di dalam 6 layer analisis. Yang pertama adalah kognitif, percaya versus ragu. Kemudian emosional itu hormat versus curiga. Kemudian secara sosial itu ikut arus. Kemudian diskursif, narasi media. Budaya itu tradisi Habib, dan politik itu pengaruh simbol. Nah, kesimpulannya ini bukan debat agama, ini perang persepsi. Nah, kalau kita bicara siapa sebenarnya yang membesarkan isu, ini pertanyaan yang harus mesti kita jawab, dan harus kita jawab dengan jujur. Siapa sih yang bikin isu ini besar? Siapa sih yang bisa memicu isu nasab itu menjadi melebar kemana-mana? Bukan yang mengkritik sebenarnya, ya. Bukan dari protesis keimat yang selalu mengkritik tentang nasabnya habaib. Yang membuat melebar isu nasab ini justru yang membantah dengan cara yang salah. Musuh terbesar narasi ini adalah cara membelanya sendiri. Jadi kalau misalkan Mbak Alawi itu sudah lelah untuk membantah protesis keimat, sebenarnya adalah narasi mereka yang salah kaprah. Dan cara membelanya pun salah. Cara mereka untuk memberikan sebuah counter narasi terhadap tes keimat ini yang tidak sesuai dengan fakta. Dan sekarang kita paham, teman-teman, kenapa isu ini tidak pernah selesai. Ya, karena satu, ya, belum dijawab secara ilmiah. Yang kedua, karena dibelokkan ke narasi sosial. Yang ketiga, karena publik sudah mulai berpikir. Tahun keempat ini, bidang keilmuan yang memperkuat tesis keimat itulah bidang sosial yang saya kaji dari sejak tahun lalu di bulan Juli. Kenapa? Kalau saya melihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya rasa cukup untuk membedah seluruh literatur kitab nasab, membedah seluruh disiplin keilmuan. Tapi sekarang kita akan melihat dampak di publik secara sosial. Dan selama yang dijaga adalah persepsi dan bukan suatu kebenaran, maka isu ini tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah selesai. Demikian dari saya. Terima kasih.